belum lengkap, akhirnya bersama Wakasek Kurikulum yang sampaikan mungkin setelah percaya saja kita mengadakan supervisi pembelajaran di kelas. Tetapi surat informasi Bapak Pengawas BINA untuk supervisi perangkat alhamdulillah sampun, kemudian untuk evaluasi penyesuaian CP yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru juga sampun, alhamdulillah sudah semua sesuai dengan CP 033. Tidak ada yang meleset satu, tapi sampun kita luruskan. Dan karena seperti direncana kita akan supervisi pembelajarannya di pertengahan Oktober, sehingga kegiatan supervisi ini tentunya tidak bisa serta-merta kita laksanakan karena nanti akan mempengaruhi hasil. Jadi kita mengatakan bahwa ada anak kita, siswa kita ini hasil ulangannya jelek, padahal ada beberapa rangkaian dari kegiatan itu yang tidak kita laksanakan. Dan yang tidak ingin juga pada kegiatan supervisi pembelajaran guru-guru di sekolah kita ini nanti hasilnya menjadi kurang baik karena proses perencanaan pelaksanaannya yang tidak sesuai aturannya. Sebagai langkah awal dari kegiatan supervisi itu, yang pertama itu adalah mensosialisasikan bahwa akan dilaksanakan supervisi pembelajaran. Nah, setelah itu kita lakukan hari ini, yaitu bedah instrumen. Terlebih kurikulum yang sekarang ini kurikulum merdeka yang baru. Kalau yang kurikulum K13 mungkin sudah terbiasa dengan instrumennya, tetapi kurikulum merdeka itu sangat jauh berbeda, dan itu perlu untuk kita bedah bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, dan agar kegiatan kita ini menjadi lebih sempurna lagi, kita secara khusus mengundang Bapak Pengawas BINA untuk membersama kita. Jadi nanti bersama beliau kita akan bedah instrumen yang ada ini, mana instrumen yang perlu dikurangi dan perlu ditambah untuk langkah awal kita di tahun pertama sekolah penggerak. Jadi tahun kedua mungkin bisa lebih lengkap, tahun ketiga kalau bisa semua instrumen itu bisa kita laksanakan, alhamdulillah. Nah, yang hari ini bersama kita di sini yang harapkan bisa menjadi pilot proyeknya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu dengan sendirinya akan terbentuk jika semua instrumen pada supervisi ini dilaksanakan. Maka tidak bisa ditawarkan, bisa dikatakan tidak. Pasti sudah pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jika langkah-langkah itu kita sesuaikan seperti permintaan pada instrumen itu. Nah, jadi ini yang kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Aku yang cek dulu untuk memastikan jumlah kita. Yang pertama Bapak Haji Joko, sehat Bapak? Alhamdulillah. Kemudian sudah kembali masih di kelas nanti. Oh ya. Baik, apa? Dan ini satu kebenaran. Beliau masih di kelas. Kemudian Pak Muhammad Ismail, Bapak Wakasek, bentar lagi akan mendampingi anak kita yang 2 orang katanya sukses. Mudah-mudahan bisa dapat juara. Amin ya Rabbal Alamin. Dan harapan jangan sampai kali ini saja, tolong untuk seterusnya. Jadi lumayan untuk membakar semangat kita untuk terus mendorong anak-anak kita untuk berprestasi. Kemudian Pak Pandi, alhamdulillah beliau sehat. Nah, Bapak lagi Ibu hari ini putranya wisuda, indikator dalam sukses. Kemudian Bapak Sento, Pak Irman Suhandi ada ya, Pak M. Hadiali, Pak Ahmad Rosidi, Ibu Chandra, Pak Zulkifli, nggak ada yang hilang hari ini.
Pak barang-barangnya. Udah ada yang hilang hari ini barang-barangnya, kunci atau apa ada kan? Salaman. Muhammad Chandani, kemudian Ibu Sudiati, Bu Eni, Bu Ismia, Pak Yogi, kemudian Bu Ini. Berarti pas ada semua kita kecuali yang memang tidak masuk dan sedang berada di kelas. Harap siang pada kegiatan ini akan ada hasil. Jangan tidak ada hasil. Hasil yang hari ini nanti akan dibagikan pada saat komunitas pembelajaran di komunitas masing-masing. Jadi tidak bisa kita duduk bersama semua karena membutuhkan waktu, tempat dan sebagainya. Sementara anak-anak pembelajaran harus berjalan. Jadi ampun kalau mungkin yang menggunakan pola-pola seperti itu yang tidak seperti hadir dan sebagainya untuk memudahkan. Dan sekolah kita ini adalah tahun pertama untuk penguatan di lingkup satuan pendidikan kita. Karena di tahun kedua sudah pembebasan, kita akan pembebasan di sekolah lain. Bagaimana nanti ketika ada orang bertanya kita kalau kita tidak berpengalaman. Nah, jadi 1 tahun ini untuk kita belajar, kita kelompok semua permasalahan-permasalahan pembelajaran, kelima dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa dijadikan sebagai apa istilahnya pertanyaan bagi sekolah-sekolah lain. Kita sampun dibagi karena yang besar dari kemarin untuk informasinya harus diperbanyak sebanyak orang. Jadi hari ini mungkin 1/2 Bu Isi. Oke. 1/2, jadi silakan kita sama-sama melihat. Mau diajak ke nerawang-nerawang, ya mungkin tidak bisa, tidak pas hasilnya. Nanti juga dari Bapak Pengawas Bina, beliau juga memiliki instrumen dari dinas, dari pengawas, dan nanti itu yang kita gabungkan dengan yang sudah ada. Itu juga hasil dulu tak bisa buat sendiri, tapi kita bedah menjadi milik kita, milik SMA 1 Kelapa. Baik, yang pertama barangkali Bapak Ibu, kalau yang dipegang oleh Bapak Ibu itu adalah instrumen yang di dalam kelas nih, tidak yang berbanyak semua. Kalau semua itu ada 18 ya. Dan yang tidak diperbanyak ini bisa sekedar diperhatikan saja di depan, pada di ini nanti pada saat pelaksanaan supervisinya baru akan kita bagi per orang. Bisa dirisu nanti sejumlah orang. Tetapi karena sekarang hanya sekedar untuk kita terangkan bersama, sehingga mungkin tidak perlu kita membuatnya banyak-banyak. Baik, kita mulai dari instrumen telah administrasi pembelajaran. Nah, jadi sampun dia mengawali kemarin untuk ini, nah tapi belum secara lengkap, belum menggunakan instrumennya. Hanya sekitar saja Bapak Ibu guru di modul ajarnya terlihat beberapa belum lengkap. Nah, nanti kalau sudah dibagi instrumennya tinggal dicentang mana yang sudah ada dan mana yang tidak ada. Nah, tetapi ini kita usahakan. Nah, kita usahakan untuk ada. Baik. Jadi administrasi pembelajaran yang harus ada untuk setiap guru itu yang pertama adalah kegiatan pendidikan, sampai yang sampaikan waktu sosialisasi. Jadi ada di-share oleh pemirsa itu, tinggal di print masing-masing. Jadi harus ada nanti di bundle administrasinya. Kemudian program tahunan. Nah, ini yang kemarin kita saling tanya apa perlu membuat program tahunan. Berarti perlu kita akan materi apa saja yang harus diselesaikan di sebenarnya bukan program tahunan ya, tapi program fase, ini fasenya. Atau bisa juga menggunakan program tahunan. Nah, ini kita yang akan bacakan satu-satu terus
kita perhatikan sama-sama. Yang ketiga, pemanfaatan hasil asesmen diagnostik. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran. Yang kelima, modul ajar. Yang keenam, bahan ajar atau buku siswa. Kemudian yang ketujuh, jadwal pelajaran. Yang kedelapan, program penilaian. Yang kesembilan, daftar nilai atau hasil asesmen. Kemudian agenda harian dan absensi murid. Baik, kira-kira dari poin ini mana yang kita tidak paham arahnya dan kita belum paham seperti apa bentuk bentuk fisiknya. Kalau kalian kan jelas, kalau program tahunan kan hanya semua materi kan di situ sudah paham semua kita. Nah, yang pemanfaatan hasil asesmen diagnostik itu. Ini yang baru ya. Pemanfaatan hasil asesmen diagnostik. Kalau di Pak Fasil, dia tidak begitu setuju dengan istilah asesmen diagnostik, tapi lebih ke asesmen awal. Nah, karena diagnostik ini digunakan pada SLB katanya, yang betul-betul lengkap. Nah, jadi mungkin kita akan ganti saja ini pemanfaatan hasil asesmen awal. Begitu. Oke. Tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya setuju dengan asesmen diagnostik, tapi ditambahkan diagnostik awal. Oh gitu. Ya, jadi lengkap dia. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, di sini kan langsung ke komponen pemanfaatan hasil asesmen diagnostik. Kalau menurut saya mungkin ada satu komponen lagi yang ditambahkan, yakni apakah di dalam administrasi pembelajaran itu sudah dilengkapi dengan asesmen diagnostik awal atau tidak, seperti itu. Berarti hasil asesmen diagnostik awal. Sebelum ada hasilnya, ada asesmen pemanfaatannya. Baik, Bu Is mungkin tidak punya sini langsung diganti